Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu an babul wudu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malikun wa Ahmad wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa zakarahu Al-Bukhari ta'liqan wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin, para bapak dan saudaraku sekalian, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, umat kebanggaan dan kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah taufik dan hidayah sehingga dapat memanfaatkan kesempatan di waktu antara maghrib dan isya. Waktunya singkat namun padat. Singkat waktunya tapi begitu besar fadilah dan keutamaannya. Memang kadang yang singkat-singkat, yang mepet-mepet itu biasanya penting gitu. Ya. Maghrib sampai isya itu berapa menit Pak kira-kira? Ya? Nggak sampai 1 jam ya? Setengah jam paling ya? Singkat waktunya, sebentar saja, tapi saking pentingnya, saya temukan dalam sebuah kitab ada ulama yang mengatakan ditusuk dengan obor api ya. Apabila mataku ditusuk dengan obor api, itu lebih aku sukai daripada ada yang mengajakku mengobrol perkara dunia setelah maghrib. Artinya mendingan kamu colok mata saya gitu pakai obor daripada kamu ngajak ngobrol saya perkara dunia. Ingat, perkara dunia setelah maghrib sebelum isya. Kenapa demikian? Karena memang ternyata maghrib ke isya itu sangat dianjurkan untuk diisi dengan ibadah. Maka makruh hukumnya jikalau satu tidur setelah maghrib. Tidur setelah maghrib. Ada yang punya kebiasaan begitu? Tidur setelah maghrib sebelum isya? Tidak seperti itu. Ini makruh hukumnya. Yang kedua, mengobrol perkara dunia. Kecuali ngopi. Kalau ngopi boleh. Apa ngopi? Ngobrol perkara iman, mantap. Atau kita ini ngopi, ngobrol perkara ilmu. Boleh, mantap. Boleh seperti itu. Bahkan dianjurkan. Ya. Jadi kalau kita tidak mengisi maghrib dan isya itu ya dengan amaliyah aktivitas ibadah, malah mengisinya dengan perkara-perkara yang dimakruhkan, nah ini tergolong orang-orang yang merugi menurut sebagian para ulama. Nah, mudah-mudahan ini semua jamaah yang sepertinya
sebagian jamaah kita masih ada yang mudik belum pulang kampung atau bagaimana ini? Lama amat mudiknya. Sebetulnya masih ini ya, banyak tamu di rumah. Atau mungkin biskuit-biskuitnya masih banyak kayaknya. Kalau saya alhamdulillah kaleng biskuitnya sudah diisi opak dan rengginang sekarang ya. Itu pun tinggal eres-eresannya aja. Alhamdulillah. Baik Bapak hadirin sekalian, kita kaji kitab Bulughul Maram, kembali kepada kitab kajian kita, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya, pembahasan tentang babul wudu. Jadi setelah pembahasan bab taharah di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masuk kepada bab yang berikutnya, itu babul wudu, ya, bab tentang wudu. Yang perlu kita pahami bahwa kitab ini membahas tentang hadis-hadis yang menjadi dalil penentuan hukum yang ada dalam ilmu fikih. Jadi kita akan melihat hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum-hukum wudu, ya, yang terdapat dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama yang perlu kita pahami adalah wudu ini adalah miftahus sholah. Wudu ini adalah kuncinya sholat. Orang yang tidak benar baik wudunya, maka itu akan berefek kepada sholatnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah diminta oleh Nabi untuk kembali mengulang wudunya, hanya karena ada satu titik kecil di kaki beliau yang tidak tersentuh air wudu. Maksudnya Sayyidah Aisyah waktu membasuh kakinya, ada sedikit bagian kakinya yang nggak dibasuh, sedikit sekali. Nabi ini kan memiliki pandangan mata yang sangat tajam, Pak. Jadi beliau tahu kalau Sayyidah Aisyah ini ada sebagian kecil kakinya yang tidak terbasuh oleh air wudu. Sedangkan kita tahu bahwa yang wajib dibasuh itu adalah dari mulai telapak kaki sampai mata kaki. Nah ini ada sedikit nggak kebasuh, oleh Nabi disuruh ulang. Ini menunjukkan ya bahwasanya wudu ini, ya, sholat akan menjadi baik ketika wudunya baik. Oleh karena itu penting sekali mempelajari tentang bab-bab atau pengetahuan yang berkenaan dengan wudu. Baik, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Hadis yang pertama, Rasul bersabda, jikalau tidak memberatkan umatku. Catat baik-baik, ini kata kuncinya. Jikalau tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan bersiwak setiap sebelum wudu. Catat baik-baik ini. Kalau tidak memberatkan umatku, kuwajibkan bersiwak sebelum wudu. Ternyata prediksi Nabi benar. Kalau bersiwak sebelum wudu hukumnya wajib, saya yakin banyak yang melanggar. Sekarang saya mau tanya, ada yang bawa kayu siwak di sini? Ketinggalan? Iya, udah jangan ngomong Pak ketinggalan. Ya kan? Ini contoh, akan terasa berat sekali kalau wudu kalau siwak menjadi kewajiban. Betul sekali Nabi kita. Nah ini keluar kaidah, Pak. Dari hadis ini keluar kaidah bahwasanya anna subutul masyaqqah yunafil amra. Terjadinya kesulitan itu dapat menolak kewajiban. Terjadinya kesulitan dalam melaksanakan sesuatu hukum itu dapat mengakibatkan terjadinya
penolakan atas kewajiban. Artinya penolakan itu artinya tidak adanya kewajiban. Bersiwak sebelum wudhu itu Nabi memperkirakan akan memberatkan umatnya, sehingga beliau tidak mewajibkannya. Maka hukum siwak tidak wajib, tapi sunnah, karena Nabi menganjurkannya. Satu, kasus dalam siwak. Yang lebih jauh lagi tentang tarawih. Bapak ingat Nabi berapa kali tarawih di masjid? Berapa? Hanya pada malam ke 1, 2, dan 3. Dalam riwayat yang lain malam keempat. Katakanlah 4 malam saja. Nabi hanya 4 malam tarawih di Masjid Madinah, selebihnya di rumah beliau. Mengapa demikian? Karena beliau beralasan jikalau setiap malam Nabi di masjid dan tidak pernah meninggalkan tarawih, maka nantinya khawatir akan dianggap wajib oleh umatnya. Karena dianggap wajib, maka siapapun yang meninggalkan tarawih dosa hukumnya. Jangankan diwajibkan, sekarang tarawih yang sunnah saja banyak yang begitu, ya kan? Masya Allah, Nabi kita ini luar biasa, Pak. Kayaknya Nabi itu ya sebelum kita lahir udah tahu karakter kita kayaknya. Tampang-tampang kini udah paham Nabi kayaknya gitu. Ini tampang-tampang yang kalau buka puasanya kekenyangan malas tarawih nih. Makanya nggak diwajibkan. Nabi nggak mau ngeberatin umatnya. Ya sudah, kalau begitu Nabi nggak ke masjid. Supaya apa? Supaya tidak dianggap wajib tarawih ini. Nah, ini bentuk kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Nah, kembali kepada pembahasan. Jadi bersiwak sebelum wudhu hukumnya sunnah. Nah, ada satu sunnah yang saya rasa banyak ditinggalkan, Pak. Ya, sebelum wudhu itu ya kita sunnah membaca bismillah, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menghadap ke kiblat, jikalau bisa dikondisikan menghadap ke kiblat. Berikutnya adalah membaca atau niat sunnah wudhu. Saya mau tanya kepada Bapak sekalian, ketika membasuh telapak tangan Bapak niat nggak? Niat sunnah wudhu nggak? Selama ini niatnya kapan ketika wudhu? Ketika membasuh muka. Kenapa niat wudhu ketika membasuh muka? Kenapa tidak ketika membasuh telapak tangan? Kan mulainya dari tangan dulu aja. Kenapa niatnya dari muka? Ya, karena wajibnya membasuh dimulai dari muka. Telapak tangan sunnah, kumur-kumur sunnah, basuh hidung sunnah. Itu semua sunnah, sehingga ya belum ada kewajiban untuk niat wudhu karena hukumnya sunnah. Maka membasuh wajah adalah permulaan wajibnya wudhu. Dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kan begitu ya? Nah, pertanyaan saya, kalau niat wudhu ketika membasuh wajah, insya Allah sudah dipahami itu semuanya. Tapi pertanyaan saya, apakah kita melakukan niat sunnah wudhu ketika membasuh telapak tangan? Selama ini gimana? Niat sunnah enggak? Nah, kalau basuh wajah kan niat wajib ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asgari. Itu kan niat wajib wudu. Niat sunnah wudunya dilakukan nggak selama ini? Ini pentingnya kita kajian ini. Memang untuk sebagian kita mungkin ini jarang dibahas, Pak. Tapi ulama mengatakan begini, kita sepakat hadis innamal a'malu betul ya? Setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Saya mau tanya, kita kalau mau makan cuci
tangan, kan gitu ya. Cuci tangan itu kan kebiasaan kita. Tapi kebiasaan akan menjadi ibadah kalau diniatkan. Cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, itu kebiasaan. Tapi kalau diniatkan akan menjadi ibadah. Berarti kalau tidak diniatkan nilainya seperti kebiasaan, betul? Maka oleh ulama kita dianjurkan untuk niat sunnah wudhu. Kapan itu? Ketika membasuh telapak tangan. Karena dalam wudhu itu ada yang sunnah, membasuh telapak tangan, kumur-kumur, basuh hidung, dan membasuh telinga. Itu hukumnya sunnah. Nah, menurut sebagian ulama, maka hendaknya sunnah wudhu ini diniatkan supaya terhitung sebagai amal ibadah. Jelas kira-kira? Gimana niatnya? Niatnya ya saya niat sunnah wudhu karena Allah Ta'ala. Nawaitu sunanal wudhu'i lillahi ta'ala. Nawaitu sunanal wudhu'i lillahi ta'ala. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanal wudhu'i lillahi ta'ala. Saya niat sunnah wudhu karena Allah Ta'ala. Udah gitu aja. Kapan itu? Awalnya sunnah wudhu kapan? Membasuh telapak tangan sambil membaca bismillah, kan begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di hati kita bilang saya niat melaksanakan sunnah wudhu. Saya niat melaksanakan sunnah wudhu. Nawaitu sunanal wudhu'i lillahi ta'ala. Coba saya mau tanya, sudah ada yang mengamalkan ini belum? Belum ya? Amalkan yuk. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan sebenarnya. Kenapa? Ya orang mungkin kita pahamnya niat wudhu itu ketika basuh wajah saja, kan gitu ya. Tapi ternyata ya dalam kajian yang lebih mendalam lagi, sunnah wudhu pun itu dianjurkan untuk diniatkan. Innamal a'malu bin niat. Jelas kira-kira ya? Jadi pas kita buka keran, basuh telapak tangan, baca basmalah. Ingat, membaca basmalah di madhab Syafi'i hukumnya sunnah, tapi madhab Hambali hukumnya wajib. Jadi kalau tidak baca basmalah tidak sah wudhunya dalam madhab Imam Hambali. Ya, ini. Jadi bicara masalah sunnah sebelum wudhu, bacalah bersiwaklah, lalu membaca bismillah, lalu niat sunnah wudhu. Saya lagi, sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanal wudhu'i lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan sunnah wudhu karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Baik, hadis yang kedua, hadis berikutnya. Wa an Himran anna Utsman da'a biwudu'in faghasala kayfayhi thalatha marratin summa tamadmada wastanshaqa wastanthara summa ghasala wajhahu thalatha marratin summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalathi marratin summa al-yusra mithla dhalik summa masha bi ra'sihi summa ghasala rijlaihi al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat summa al-yusra mithla dhalik summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwu wudu'i hada, rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang menjadi dalil gerakan wudhu. Kalau Bapak buka Quran ya,
Yang dibasuh dalam wudhu itu cuma 4. Wajah, tangan sampai ke sikut, mengusap kepala, lalu membasuh kaki sampai mata, cuma 4. Kalau kita buka ayat yang manapun, surat yang manapun, tidak akan ditemukan kaifiyat wudhu sebagaimana yang selama ini kita amalkan. Nah, disinilah fungsinya hadis. Hadis itu menjelaskan ayat-ayat yang sifatnya global atau merinci, mengkhususkan ayat-ayat yang sifatnya umum. Ini fungsinya hadis. Oleh karena itu, mari kita lihat, ini adalah hadis yang menjadi rujukan, ya, merujukan bahwa betapa hadis Nabi ini menjadi penjelasan yang begitu sempurna dalam kita mempraktekkan amal ibadah. Hadis ini dari sahabat Imran, anna Utsmana, bahwasanya Sayyidina Utsman da'a biwadu'in, beliau diberikan atau dihadirkan kepada beliau air wudu. Beliau diberi air wudu. Ingat, wudu ada wadu, ada wudu. Apa bedanya, Pak? Ada wadu, ada wudu. Kalau wudu itu aktivitasnya. Kalau wadu airnya. Wadu'un air wudunya. Kalau wudu aktivitasnya. Itu bedanya. Di sini beliau diberi air wudu. Faghasala kafaihi thalatha marrat. Catat baik-baik. Sayyidina Utsman, itu motor siapa? Motor saya ya. Nah, Sayyidina Utsman diberi air, lalu pertama kali beliau basuh telapak tangannya. Catat baik-baik ini. Ini dalil dari mana gerakan wudhu sesungguhnya. Karena di Al-Quran itu tidak ada basuh telapak tangan, tidak ada basuh telapak tangan, tidak ada kumur-kumur, tidak ada basuh hidung dalam Quran. Ya, tapi mengapa kok kegiatan kita seperti itu? Ini dalilnya. Yang pertama kali dibasuh adalah telapak tangan. Summa tamadmadha, kemudian kumur-kumur. Catat ini, membasuh telapak tangan lalu kumur. Wastansyaqa, catat. Istinsyak. Apa tuh istinsyak? Menghirup air. Pertanyaannya selama ini, wudunya kita itu menghirup air apa menyentuh hidung? Gini ya? Iya. Di hadis yang sahih ini, wastansyaqa. Istinsyak itu apa? Ambil airnya, apa? Dihirup. Sudah? Tapi jangan kenceng-kenceng. Nanti naik ke atas. Repot. Ya, hirup sedikit. Lalu sunnah berikutnya istinsyar. Dikeluarkan lagi. Dihirup, dikeluarkan lagi. Ini kalimatnya. Istinsyak, wastansyaqa, wastansyara. Sayyidina Utsman, ya, menghirup airnya satu, lalu apa betul? Kalau bahasa Turkinya menyingsringkan. Nyingsring. Apa bahasa Indonesia nyingsring gitu? Ayo. Apa, Pak? Itu apa tuh? Bersin. Wah, bersin. Nyingsring ya? Apa bahasa Indonesia nyingsring gitu ya? Bingung sendiri ya. Hirup airnya lalu dikeluarkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin wudhu yang sempurna, yang sesuai dengan wudhunya Rasulullah, airnya dihirup lalu dibuang. Jangan seperti ini. Saya yakin masih banyak di antara kita yang wudhunya, ya, betul ya.
Apa ini salah Ustaz? Tidak salah, tetap dapat pahala sunnah, tetapi kita ingin sunnah yang sempurna. Kalau ingin sempurna seperti itu, istinsyak, airnya dihirup, lalu istinsyar, airnya dikeluarkan kembali. Ya nyingsring gitu. Nyingsring itu apa tuh bahasa Indonesianya? Saya masih bingung saya. Masih bingung saya betulan itu. Nyingsring itu bahasa Indonesia apa? Yang baku maksudnya. Ya? Apa? Bahasa Subang. Turki, Pak. Turunan kidul. Turunan kidul. Nah ini. Tadi jelas paham Pak ya? Paham maksudnya ya? Nah, jadi dari hadis yang sahih ini, istansyaqa, beliau menghurufnya, wastanthara, dan beliau mengeluarkannya kembali. Kemudian summa ghasala wajhahu salasa marratin. Kemudian Utsman bin Affan membasuh wajahnya 3 kali. Nah ini baru muka kan, padahal di Al-Quran itu langsung muka loh. Lihat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang yang beriman, apabila kau hendak mendirikan salat, basuhlah wajahmu. Di Al-Quran itu langsung wajah. Silakan dilihat. Langsung wajah, bukan telapak tangan, tidak ada kumur-kumur, istinsyar tidak ada dalam Quran. Disinilah pentingnya hadis baginda Rasul untuk menjelaskan, mengkhususkan, merinci praktek ibadah kita. Jelas kira-kira ya? Baik. Kemudian summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaq salasa marrat. Setelah basuh muka 3 kali, beliau membasuh tangan kanannya sampai ke sikunya 3 kali. Pertanyaannya, dari siku ke tangan apa tangan ke siku? Ya, grup A, grup B, grup C. Dari mana? Dari tangan ke siku. Grup B, tangan ke siku. Grup C, kompak, dari tangan ke siku. Kalau yang dari siku ke tangan boleh nggak? Bukan sempurna ya. Nah ini penting kita baca tafsir Pak nih. Di Al-Quran kan jelas ya, fagsilu wujuhakum wa aidiyakum, dan tangan kalian ilal marafiq, sampai kepada kalau kita lihat ayatnya itu jelas mengatakan tangan ke siku. Dari ayatnya jelas ya, dari tangan ke siku. Nah inilah hebatnya Quran Pak. Walaupun kalimatnya ila itu artinya ke, dari tangan ke siku, ke ya, tetapi ternyata maknanya itu bukan ila tapi ma'a. Apa itu ma'a? Bersamaan. Jadi basuhlah tanganmu bersama dengan sikunya. Basuh tanganmu bersama dengan sikunya. Tuh Pak, Quran tuh begitu. Kadang kalimat yang nampaknya itu iya, tapi maknanya ma'a, bersamaan. Maka basuhlah tanganmu bersamaan dengan siku. Nah karena lafadznya bersamaan, maka mau dari tangan ke siku boleh, dari siku ke tangan boleh, dua-duanya boleh. Nah di sini tidak membedakan mana yang lebih sempurna Ustaz, dua-duanya boleh. Karena dua-duanya boleh, maka memiliki kesetaraan hukum. Kecuali, nah ada kecualinya. Gimana kecualinya? Kalau wudunya di keran. Kalau keran airnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Saya tanya, siku ini di bawah apa di atas tangan? Nah, berarti kata ulama ya, yang kaifiat yang lebih utama ikuti pergerakan airnya.
Kalau airnya di keran dari atas ke bawah, maka basuhlah dari siku ke tangan, mengikuti pola gerak airnya. Tuh, kalau wudhunya di kolam, di sungai misalkan, Bapak punya kolam luas ya, wudhu di kolam. Nah, airnya di bawah kan? Airnya di bawah, sikunya di atas. Betul? Ambil airnya, maaf ini, ambil airnya ya, lalu tumpahkan. Dari tangan ke siku. Kenapa? Karena airnya dari bawah. Diambil, sudah penuh telapak tangannya, tumpahkan, susul. Susul dari telapak tangan ke sikut seperti ini. Sampai ke, ingat jangan lupa nih, sela-selanya, sunnah. Nah, begitu. Kata ulama, jadi mengikuti kondisi airnya. Ustaz, saya walaupun di keran, saya tetap tangan ke siku, monggo. Gampang, ini keran. Ya, ini keran misalkan. Ambil air kerannya, sudah penuh, beginikan saja. Betul? Sama. Oh, enggak Ustaz, kalau saya siku dulu. Kalau begitu, tempelkan sikunya di air. Ikuti gerakannya. Seperti itu. Kalau dari siku ke tangan. Kalau ingin dari telapak tangan ke siku, kumpulkan airnya, lalu alirkan ke siku. Begitu. Dua-duanya ada riwayatnya, boleh. Ya, tolong jangan saling menyalahkan. Oh, yang benar dari tangan ke sikut, salah tuh yang sikut ke tangan. Nah, kalau begini berarti ini karakter kanebo kering. Apa kanebo kering? Kaku. Ini jangan kaku dalam ibadah ya. Dilihat orang sedikit beda langsung salahin. Wah, kalau begitu terlihat jelas pemahaman yang sempitnya jadinya ya. Mau dari tangan ke sikut silakan, dari sikut ke tangan juga boleh. Silakan dikondisikan bagaimana pola gerak airnya. Begitu kira-kira ya. Baik. Setelah itu sumal yusra midzalik, setelah membasuh tangan kanan pindah ke kiri. Nah, mohon maaf, saya masih ada menemukan kasus basuh tangan kanan pindah ke kiri, pindah kanan lagi, pindah kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, tiga bolak-balik. Masih ada yang begitu? Masih. Nah, dari hadis ini kalimatnya summa itu kemudian ya, tapi memiliki jeda yang agak lama. Kalau kalimatnya wa dan tangan kanan, nah berarti basuh tangan kanan, pindah ke kiri, pindah lagi kanan, pindah lagi kiri. Kalau kalimatnya wa di sini summa. Ini Pak dahsyatnya bahasa Arab, Pak. Kata wa dengan summa aja maknanya berbeda itu. Wa itu dan, summa itu kemudian. Kalau kemudian berarti selesaikan dulu 3 basuhan kanan, baru pindah basuhan kiri, begitu. Ini hanya faktor kata summa saja. Kalau kalimatnya wal yusra, nah berarti 1 kali basuhan kanan pindah ke kiri, pindah lagi ke kanan, pindah lagi ke kiri sampai 3 kali. Tapi karena kalimatnya summa di sini, kata ulama pakar bahasa, berarti Sayyidina Utsman melihat Nabi menyelesaikan 3 kali basuhan tangan kanan baru pindah ke kiri. Jelas kira-kira? Jangan sampai masih ada yang selang-seling nih. Kanan 1, kiri 1. Kalau anak-anak mungkin belum taklim, belum paham. Tapi ini mohon dipahami ya. Ini berdasarkan hadis baginda Nabi demikian. Ya, baik. Summa masaha bira'sihi, setelah membasuh 3 kali tangan kiri, maka
beliau mengusap. Nah, kalimatnya masaha. Perhatikan. Mengusap. Apa bedanya membasuh dengan mengusap? Tangan dibasuh, muka dibasuh, kaki dibasuh, kepala diusap. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Ya? Kalau membasuh? Ya. Kalau mengusap? Cukup ditempelin atas bawah. Oh, baik. Intinya begini, Pak. Kalau membasuh harus meratakan airnya. Airnya harus mengalir. Catat baik-baik nih ya. Airnya harus mengalir. Artinya mengalir berarti airnya harus terlihat percikannya, airnya. Maka ini akan berkembang hukum. Pernah lihat nggak ada simulasi atau tutorial orang wudhu menggunakan apa namanya? Hairspray. Ya, pakai spray itu. Itu ada perempuan waktu dia umroh, dia wudhu pakai spray. Basuh muka, basuh tangan, iya itu ada itu. Itu sampai dibahas dalam Bahsul Masail. Ingat, wudhu itu syarat kalimatnya apa? Gosala, yang namanya membasuh harus ada aliran airnya. Pertanyaan saya, kalau pakai spray airnya ngalir nggak? Itu embun doang kan? Airnya nggak ngalir, terlalu sedikit untuk disebut kata mengalir, sehingga difatwakan oleh para ulama bahwa wudhu dengan spray itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak mencukupi kata gosala, membasuh. Nah, kalau mengusap cukup. Nah, selesai. Kenapa? Karena kalau mengusap airnya tidak harus mengalir. Maka cukup tangan yang basah, tangan kita basah, selesai. Nggak usah airnya penuh. Itu namanya keramas. Iya, cukup tangannya basah, itu sudah cukup sebagai mengusap. Itu bedanya. Kalau membasuh, ya airnya harus mengalir. Kalau mengusap cukup basah tangannya. Jadi kalau kita usap kepala, ya tangan kita basah. Ingat, dalam mengusap kepala beda ulama ya, beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i cukup seperti ini, 1, 2, 3 cukup, atau di pinggir, cukup. Imam Syafi'i. Imam Maliki beda. Kalau beliau katakan mengusapnya seluruh kepala. Jadi gimana tuh caranya? Ambil airnya, beres, 4 jari di atas, ibu jari di pelipis, ke belakang, pelipis, 4 jari ke belakang, sudah pentok ke belakang, tarik. Bagi yang rambutnya panjang kayak saya gini, ya dibalikin lagi. Lalu ke samping, begitu. Kalau yang tak berambut, tidak berambut, bukan botak ya, sama aja ya. Lalu seperti ini, cukup ke belakang saja, tidak usah dibalikin lagi. Kenapa? Nggak ada rambutnya. Nah, cukup seperti ini, selesai. Kalau masih ada rambutnya, 4 jari ke belakang, ini ibu jari buat apa? Ibu jari buat ke samping. Jelas? Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Malik. Jadi yang mengikuti madhab Imam Maliki, cara wudhunya seperti itu. Kalau Imam Syafi'i, beliau tidak mewajibkan seluruhnya, cukup sebagian kepala. Yang namanya sebagian boleh atas saja,
boleh pinggir saja, boleh depan saja. Yang penting sebagian. Bapak pilih yang mana? Seluruh kepala atau sebagian saja? Oke, pasti yang gampang-gampang aja kan? Tapi ya ada tapinya. Kalau kita mengusap semuanya itu lebih baik, hukumnya sunnah walaupun sebagian sudah sah. Begitu ya. Nah, baik, sedikit lagi. Summa ghasala rijlahu yumna ila ka'dain salasa marrat. Setelah mengusap kepala, membasuh kaki. Mohon maaf, tolong ya. Yang namanya membasuh, airnya harus mengalir dan harus digosok. Jadi jangan begini, duduk keran. Ada yang begitu? Janganlah seperti itu, ya. Kalau udah talim nih ya, jangan. Saya masih melihat juga ada Pak, tapi bukan di sini, ya, di Keranggan. Tapi rumahnya di sini katanya, ya. Itu orang sini dong. Ya, jadi jangan. Keran nih, dibasuh, mohon perhatikan ini ya. Tidak seperti itu praktek wudu yang dicontohkan Rasulullah. Ingat, kita ingin mengamalkan sunnah yang sempurna. Berikutnya, summal yusra, kemudian kaki kiri sama pakai summa, berarti selesaikan basuhan kaki kanan 3 kali, baru pindah ke kiri. Jangan lupa ya, basuh sela-sela kaki dengan kelingking kita. Masukkan kelingking kita ke sela-sela kaki. Ya, pertanyaan saya, membasuh kaki kanan menggunakan tangan kiri. Membasuh kaki kanan menggunakan tangan kiri. Membasuh kaki kiri dengan kanan, dengan kanan kiri lagi. Karena ternyata di antara kemakruhan wudu adalah membasuh kaki menggunakan tangan. Ternyata jangan membasuh kaki dengan tangan. Kenapa? Makruh hukumnya. Ya, membasuh kaki dengan tangan kiri. Jelas kira-kira? Kemudian summa qala, kemudian Utsman bin Affan berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada. Kata beliau, saya melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang saya lakukan ini. Berarti yang merekam jejak perbuatan wudunya Nabi, sahabat Utsman bin Affan yang melihat langsung bagaimana Rasulullah berwudu. Nah, disampaikanlah kepada kita, ya, kepada tabi'in, ulama, terus akhirnya sampai kepada kita. Bayangkan Pak, perbuatan orang 1400 tahun yang lalu masih bisa diketahui sampai sekarang. Luar biasa nggak Pak? Kita mana tahu si mbah kita yang ke-30 itu ngapain aja ya? Si mbah kita yang ke-30 itu ngapain aja ya? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Lah ini Rasulullah 1400 tahun yang lalu, perbuatannya masih kita ketahui sampai sekarang. Berkat apa? Berkat adanya hadis. Maka jangan sepelekan peran ulama. Yang mengumpulkan hadis itu ulama, di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, dan seterusnya. Ini ada orang yang bilang, saya mah langsung kepada Al-Quran dan hadis, tidak perlu ulama. Ada yang begitu? Tidak perlu bermadhab, cukup Quran dan hadis saja. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Berarti orang ini berguru langsung kepada Rasulullah. Benar nggak? Lalu ngaji iqra-nya saja sama gurunya di kampung. Betul? Bisa baca Qur'annya saja diajari sama guru-gurunya itu. Kenapa nggak ngaji langsung sama Rasulullah? Kan cukup Quran dan hadis begitu. Jangan hilangkan peran ulama di sini. Saya mau tanya Pak, kalau ada kita mau ngopi dari termos yang panas,
itu langsung kopinya dituangkan ke termos kita minum, apa ditaruh di gelas dulu? Ada yang ngopi langsung dari termos? Kecuali Simbad ya, siapa? Limbat. Nggak ada kan? Lah wong, kita pengen air dari termos panas, kita masih butuh gelas untuk meminumnya. Betul? Paham maksud saya? Hanya untuk mendapatkan air panas dari termos, kita masih butuh gelas sebagai perantara, cangkir sebagai perantara. Apalagi pemahaman Quran dan hadis. Yang Quran itu turun 14 abad yang lalu. Tiba-tiba ada orang ngomong, saya mau langsung Quran dan hadis saja, tidak perlu ikut pendapat ulama. Itu seperti orang yang minum air panas langsung dari termos. Ya, nggak usah pakai gelas kalau begitu, Pak. Cukup kalau Bapak mau minum, silakan, itu termosnya, Pak. Mana cangkirnya? Nggak usah pakai cangkir, langsung ke termos aja. Kan Bapak bilang, Bapak mau langsung Quran hadis, nggak melalui ulama. Kalau begitu silakan minum air panas tanpa cangkir, langsung dari termos saja. Mau nggak kira-kira begitu? Enggak, secara logika. Itulah logika sederhana, gambaran kalau kita menghilangkan jasa-jasa ulama. Lah wong air panas saja dari termos, kita masih butuh perantaraan cangkir. Bagaimana pemahaman Quran dan hadis? Jelas kira-kira? Demikian ya, sedikit sekali ini yang kita bahas, tapi mudah-mudahan manfaat berkah untuk kita semuanya ya. Monggo Pak, silakan. Ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Saya wudhu di dalam toilet yang di situ ada, mohon maaf, klosetnya, yang sekaligus ada keran wudhunya. Lalu saya baca seperti Bismillah dan lain sebagainya. Apakah sah wudhu saya? Wudhunya sah, tetapi makruh. Makruhnya sebabnya dua hal. Satu, makruh karena faktor tempatnya. Tempat wudhu itu dianjurkan terpisah dengan, mohon maaf, tempat buang air, besar maupun kecil. Satu, terpisah. Kalau terpisah hanya keran saja tanpa ada klosetnya, maka baca Bismillah, baca doa apapun itu dijaharkan. Satu ruangan enggak? Ini mas problemnya. Kalau masih satu ruangan, berarti terhitung itu menyatu. Kecuali begini, Bapak punya sekat, satu ruangan disekat, toiletnya tertutup, tempat wudhunya terpisah. Kalau bergabung masih terhitung satu ruangan. Ini kita nggak bicara sah nggak sah, bicaranya afdol dan kurang afdol. Jadi lebih afdolnya wudhu itu tidak di tempat buang air gitu, walaupun sah. Yang pertama faktor tempatnya. Yang kedua faktor kemakruhannya adalah membaca basmalah di tempat buang air itu makruh hukumnya. Kan ini kloset kita ya, kita wudhu di sebelahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena masih satu ruangan, maka terhukumi makruh mengucapkan basmalah. Kenapa makruh? Karena dianggap, mohon maaf, tempat yang kotor. Tempat yang kotor, Nabi tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah apalagi membaca Al-Quran di tempat yang kotor. Apakah sah wudhunya? Wudhunya sah, hanya saja kurang afdol. Ya, kurang utama karena satu, tempatnya, yang kedua, bacaannya dijaharkan, bacaannya dikeraskan. Kalau di tempat seperti itu, solusinya cukup dibaca di dalam hati. Begitu Pak ya. Jelas ya? Demikian. Masih ada lagi? Sudah isya ya? Oh ya, satu lagi ya. Anggota wudhu yang dipakaikan perban, gimana hukumnya? Begini, perban itu termasuk uzur dalam wudhu. Jadi
kalau kita mau pakai perban, wudu dulu. Setelah wudu perban, nanti ketika batal wudu, silakan wudu, tidak perlu dilepas perbannya, cukup diusap perbannya. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Memakai perbannya sebelumnya sudah wudu. Nanti wudu berikutnya tidak usah dibuka perbannya, cukup dibasuh perbannya. Atau hansaplas misalkan, kita luka ya, pakai hansaplas ya. Nah, memakai hansaplasnya sudah wudu nih, pakai hansaplasnya sudah, nanti batal kan? Nah, ketika batal wudu lagi kan? Nah, ketika wudu itu tidak perlu dibuka hansaplasnya, tidak perlu dibuka perbannya. Kenapa? Karena memakai perbannya itu sudah wudu, sehingga wudu berikutnya cukup dibasuh perbannya tanpa harus dibuka. Jelas kira-kira ya? Walaupun batal lagi, walaupun dia sudah pakai perban batal, walaupun sudah batal tetap boleh yang dibasuh perbannya saja. Kenapa? Karena tadinya memakainya sudah wudu. Jelas kira-kira ya? Ya. Kalau perbannya itu masalah kesehatan ya, studi kelayakan. Perban itu paling lama berapa hari biasanya? Kalau memang penyakit itu tidak boleh terkena air, lukanya nggak boleh kena air, maka sebaiknya tayamum. Sebaiknya tayamum kalau lukanya memang tidak boleh kena air. Tapi gini Pak, ulama berpendapat, kalau hanya tangan saja, ya, maka anggota tubuh yang lain dibasuh, yang ditayamumkan tangannya saja. Begitu solusinya. Ya, kalau yang sakit cuma tangan, maka yang lainnya dibasuh dengan air, yang tayamum cukup tangannya saja. Begitu pendapat sebagian ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.